pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam kita bilangnya semangat pagi. Setuju ya? Teman-teman, sahabat Aspiragen, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Allah berikan kesempatan sama kita untuk bisa silaturahim di sini even though di via Zoom, cuma insya Allah ini akan menjadi ajang silaturahim. Kita bisa sharing, kita bisa mendapatkan tips dan trik dari Coach Lucky. Kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang selesai dari acara Zoom ini kita pastinya ngedapetin sesuatu yang beda. Kita akan mengenal diri kita sendiri pastinya ya, Coach Lucky ya. Ini kita masih mau tunggu 1-2 menit lagi ke depan atau gimana? Kita mulai aja. Hajar ya, kita mulai aja. Ya. Oke. Sebentar ya, ini kepencet ya, ada anak gue ikut-ikutan mau denger sepertinya ya. Wah, ada yang dari Bontang, jauh sekali. Kayaknya kita mesti kenalan dulu ya, Coach ya, biar seru nih yang ada di sini. Boleh mulai dari siapa ya? Kak V yang kayaknya tadi duluan masuk ya. Iya nih, Kak V, thank you ya. On cam yuk, kita biar akrab bisa saling support. Siapa yang bisa on cam, monggo. Yang bisa on cam kayaknya mesti dapat goodie bag nih ini Coach Lucky nih. Kalau ada goodie bag kayaknya seru nih ya. Nanti kita cari sponsor untuk bisa mendapatkan goodie bag teman-teman yang on cam. Oke. Yes, sebentar. Oke, jadi kita mau mulai aja atau gimana? Kita mulai aja, Coach Uci, biar panas dan teman-teman nanti bisa aktif tanya jawab setelahnya. Oke, karena waktu kita maaf nggak bisa on cam. Oh, it's okay, Kak Ratna. Kak Ratna tadi ya. It's okay Kak. Ini semuanya setuju ya aku panggil kakak ya, biar berasa gimana ya. Umurnya semua masih 20 tahunan kan ya. Ya Coach. Oke, sebelum mulai acara, sebenarnya sih mau kenalan dulu sama yang lain. Takutnya kita hanya punya waktu 1 jam. 1 jam ini kita gunakan waktu semaksimal mungkin dengan semua materi yang insya Allah teman-teman bisa terpuaskan ya. Oke, Coach Lucky monggo. Oke, makasih banyak Coach Uci. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini mungkin beberapa masih munggahan atau malam mingguan, tapi kita nggak mau ketinggalan karena momennya bagus banget di bulan suci Ramadan ya. Kita adakan self reset sebenarnya ya dengan momen Ramadan yang insya Allah di akhir bulan kita harapkan semua dari kita kembali ke fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kelas ini tentu tidak menutup untuk teman-teman beragama atau suku lain gitu ya. Kebetulan di grup juga ada beberapa bapak, pria, tapi mungkin belum bisa hadir sekarang. Apa-apa, nanti mereka akan akses recordingnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Tadi bahkan ada yang di Bontang, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta, Bogor. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Begitu luar biasanya era digital. Ya, nggak apa-apa, Kak V. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya, karena Aspiragen ini kami buat khusus untuk mensupport kita semua yang tentunya mengalami fase bengong-bingung. Nah, jadi ini adalah coaching and mentoring group support yang sebenarnya lintas generasi, tapi biasanya itu saya banyak membantu teman-teman pemula bisnis, freelancers, dan karyawan. Ya, jadi dari kantor ke kantor biasanya kayak bikin ekstrakurikuler after office gitu yang kalau nggak kita yoga bareng dulu, dimulai dengan yoga bareng, terus self reflect, kemudian business coaching ya, kurang lebih seperti itu. Nah, semoga teman-teman yang baru bergabung di grup ini kita bisa saling kolaborasi, saling support ya. Di sini halal, bebas, mau curhat masalah, sampai nanti kita take action bareng, sampai pamer
pencapaian setiap anak tangga, setiap kenikmatan, monggo kita akan jadi your second best supporter. Selain tentunya diri kita masing-masing yang menjadi first supporter diri kita, ya. So judulnya adalah kenali diri jadi magnet rezeki, teman-teman. Saya selalu bilang seperti ini, ya. Rezeki jangan dicari karena kita tuh harusnya jadi magnet rezeki, teman-teman. Kenapa? Karena kan rezekinya udah ditetapkan, ya nggak sih? Siapa nih yang setuju nih? Ya, kalau misalnya aku bilang rezeki sudah ditetapkan, benar nggak? Boleh dong bantu di chat. Mungkin ada yang nggak setuju. Rezeki ditetapkan di mana gitu ya. Nah, itu kenapa eh, kita punya framework itu tidak lagi duit kerja bisnis, karena ternyata kehidupan ini itu saling kait mengkait gitu ya, teman-teman. Nah, pantesan aja 65% angkatan kerja kita tuh cemas ya, bahkan stres, terus tetap aja gitu pensiunnya bingung. Kenapa? Karena dari kecil di rumah di sekolah nggak ada yang ngajarin ini. Nah, tadi aku tanya ya, siapa yang setuju kalau rezeki itu jangan dicari? Ya, karena rezekinya sudah ditetapkan. Nah, terus gimana tuh perkaranya? Oh, lo pede banget sih bilang jadi magnet rezeki. Nah, ini buktinya udah banyak banget dan alhamdulillah aku juga berkesempatan merasakan kemudahan-kemudahan gitu ya. Kalau Einstein ya pernah bilang kalau dia bilang gini, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its life forever, believing that it is stupid. Maksudnya apa sih, teman-teman? Maksudnya Einstein itu bilang kalau dia dibilang, wah lu tuh jenius banget ya Einstein, dia selalu bilang, enggak, gue tuh nggak jenius. Kalau teman-teman nonton biografinya Einstein, Einstein itu justru outliers. Dia tuh di sekolah sering dikeluarin dan sebagainya. Kan dia sering bengong gitu ya, sering keluar ruangan gitu. Dan karirnya nggak mulus. Tapi memang dia banyak mempertanyakan tentang astronomi, tentang fisika, tentang ini kenapa di lift dan sebagainya. Jadi hidup dia nggak mulus, tapi dia fokus. Nah, kenapa? Karena orang-orang seperti itu dan banyak sekali influencer yang teman-teman follow, mereka itu jadi magnet rezeki. Nah, makanya ada beberapa teman-teman nanya, loh, ini terus gue jadi influencer, nggak berani, takut, nggak mau kelihatan muka. Ada yang bilang, nggak bisa bikin video. Kalau kamu mau, aku kasih cara, sorry, kita transformasi bareng-bareng. Tapi ketika lo blok, kamu nggak mau bertransformasi, ya the choice is yours gitu ya, teman-teman. So, masalahnya ini, statement aku ini, dan aku punya cara ini. Nah, tadi aku tanya ya, halo Kak Empi, setuju? Kak Asmi, setuju. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Banyak dari kita setuju sih rezeki itu sudah diatur, tapi kok kayaknya cari duit tuh susah banget ya. Ya itu dia teman-teman. Makanya duit jangan dicari ya. Kita mesti sibuk ngisi hari, bukan nyari duitnya, bukan nyari kerjaannya, bukan bermodal ijazahnya. Tapi dari sekarang teman-teman, kalau teman-teman stay di grup ya, aku akan bakar teman-teman dengan contoh-contoh gimana aku temenin anak aku aja usia kelas 3 dan kelas 6 SD, mereka sudah ambil peran. Jadi yang kecil itu sudah, karena aku mau buktikan, dan bahkan SMP ini mereka akan homeschool gitu ya. Kenapa? Karena lingkungan yang toksik itu mengerikan sekali gitu ya. Tapi kita nggak mau jadi manusia yang sibuk, kita pengen jadi manusia yang fokus, yang hidupnya free, tenang, dan berkontribusi insya Allah. Ya, semoga teman-teman yang di grup ini kita bisa saling kolaborasi. Mbak Tun, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Wah, di sana udah setengah 9 nih ya. Oke, oke ya, teman-teman lanjut. Nah, jadi please teman-teman ya, kita semua di sini temenan, kita akan saling support ya. Grup Aspiragen akan mendukung teman-teman. Silakan curhat di situ, tapi sedapat mungkin dalam satu hari itu jangan spamming. Ini ceritaku semua gitu ya. Ceritain masalah teman-teman, kita solve bareng-bareng.
aduh gue tadi malu banget, aduh gue mau bikin proposalnya kayak gini, bantu dong gitu ya. Nah, Aspiragen akan bantu teman-teman di situ. Kita akan tektokan di situ. Karena orang yang bertransformasi, orang yang berjuang itu lonely. Nah, kita bikin deh komunitasnya buat kita bisa saling support ya. Nah, ini aku list down beberapa permasalahan dari teman-teman yang tadi juga udah nulis ya. Ada nggak nih teman-teman di sini? Selamat malam, Bang Koirul. Di kota mana, Bang? Sambil ketik di chat boleh. Ya, ada nggak teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah, bingung pilih karir atau bisnis, ya, bekerja tapi kok nggak semangat. Aduh, orang-orang bilang gue nggak bersyukur banget ya udah punya kerjaan, gitu ya. Nah, kegelisahan-kegelisahan ini teman-teman tuh nggak sendirian, gitu ya. Ibarat Nabi mau masuk usia 40, ya, gelisah bukan main ya kan. Ke gua Hiro bahkan. Nah, kita juga melalui fase seperti itu, teman-teman. Nah, masalahnya Nabi ngobrol langsung sama malaikat dan Allah gitu ya. Nah, kalau kita mau ngomong sama siapa? Sama orang tua belum tentu nyambung, apalagi udah ada tanggungan anak dan sebagainya. Nah, manfaatkan Aspiragen ini jadi second best supporter teman-teman mencapai versi terbaik dirinya teman-teman. Setuju ya? Nah, karena di luar sana ya, teman-teman, mereka itu terpolarisasi. Mereka tuh menilai masyarakat itu dinilai dengan salah benar, sukses gagal. Nah, padahal hidup tidak seperti itu, gitu ya. Pintar bodoh, padahal tidak ya, karena ada multidimensi kehidupan yang kita mesti kenal, yang harusnya dijelaskan di sekolah atau bahkan di rumah, gitu. Nah, ini ya, aku akan bicara sedikit tentang hidup dan tentang bisnis. Kalau tentang hidup, ini kita kadang ya sampai usia 40 tuh kita baru melek mata. Alias aduh pengalaman kecil tuh kalau bisa dilupain, diilangin, apa sih sebenarnya manfaatnya gitu ya. Nah, bagi mereka yang mengenal diri, nah ini perjalanan hidupnya ini akan mereka ingat selalu karena mereka tidak melihat kegagalan atau masalah itu sesuatu yang perlu dilupakan, tapi merupakan bagian dari transformasi dirinya. Nah, ini yang nanti ada form yang teman-teman bisa isi mulai dari form-form sederhana yang aku akan bagikan di grup. Nah, bicara bisnis. Nah, bicara bisnis aku cuma mau ceritain ini, Teh Uci. Jadi bisnis itu, teman-teman, ya, adanya di level 3. Jadi kalau teman-teman saat ini baru lulus pengen bisnis, berarti teman-teman ada di saat ini ada di 0, pengen ke level 3. Atau teman-teman yang karyawan pengen berbisnis ngakunya, berarti pengen loncat 1 kuadran. Ya. Ini aku jelasin, kuadrannya tuh 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah anak tangga pencapaian seseorang, teman-teman. Ya, mulai dari sebagai karyawan. Ya, kerja nggak kerja di kantor orang, sebenarnya yang perlu kita punya di level karyawan ini adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin mengisi hari, dan menukar value. Ini sebenarnya disiplin sih. Disiplin di sini adalah biasanya waktu kita ditukar sama uang. 1 hari 8 jam itu UMR 100.000 misalnya. Atau 1 hari sampai ya CEO kan juga karyawan ya. 1 hari 5 juta misalnya kan. Kalau misalnya bulanannya 100 juta, katakan berarti 1 hari 2 juta gitu kan. Gitu. Jadi itu tetap konsepnya karyawan. Nah, gimana dia mau ke level 2? Dia ke level 2 ketika dia punya value, punya skill. Makanya karyawan yang punya skill Excel aja atau skill networking kah atau skill kreativitas apapun gitu ya. Ketika kita punya skill, contoh misalnya pelukis atau guru yoga, guru senam, apapun itu, dia mungkin bukan karyawan, tapi dia sudah ada di level 2. Perkaranya dia punya nggak disiplinnya untuk dia berbagi skill dia itu ke target marketnya. Ketika tidak punya, ya dia akan selamanya kerja. Kalau dia nggak kerja, dia nggak dapat duit. Gitu. The difference with business owner itu adalah mereka membuat sistem, teman-teman. Jadi bisnisnya jalan, business owner bisa jalan networking, jalan buka pasar baru,
jalan-jalan gitu ya. Jadi bisnis itu tidak dikerjakan sendiri, minimal 2-3 orang. Seperti itu. Nah, ketika jadi investor, nah ini yang sangat pasif ya. Jadi kuadran 1-2 ini kuadran aktif, masih dikerjakan sendiri. Kuadran 3 dan 4 ini kuadran pasif, di mana bisnis itu punya sistem dan bisa dipantau return-nya gitu ya, tanpa kita proaktif. Biasanya investor cuman menjahit orang-orang yang ahli. Siapa marketnya, siapa apa namanya produsennya, itu dia tinggal ketemuin aja, dia yang modalin sistem bisnisnya. Nah, teman-teman ada nggak yang udah terbiasa dengan kuadran keuangan ini? Biasanya mungkin teman-teman yang eh, mungkin dari bidang ekonomi ya sebelumnya udah paham nih, tapi mungkin tidak menginternalisasi karena kita itu banyak dari kita tuh tumbuh dewasa, yaitu tadi tanpa panduan kan. Sebenarnya kita perlu punya framework berpikir 3, mulai dari belief system, self concept tadi, kemudian kita diajarin buat punya target, ya, target income 10 juta kah, target umrohin orang tua kah, punya target dan punya roadmap-nya, punya mission-nya, punya langkahnya gitu kan. Nah, kebanyakan kita ya udah punya ijazah apa, makanya terus mentok ya karena mengandalkan ijazah. Terus peluangnya terbatas karena di setiap organisasi pasti mengerucut dan semakin ke atas semakin politis gitu kan. Semakin sempit gitu kalau kita hanya mengandalkan itu. Nah, itu bahayanya di level yang kita hanya mengandalkan waktu atau ijazah tadi. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi sedikit tentang kehidupan yang memang berpola, berproses, dan banyak faktor di dalamnya, mind, body, and soul, itu akan kita bahas di Aspiragen untuk jadi modal teman-teman, dan ada workbook-nya buat teman-teman yang pengen serius gitu ya. Karena kalau pas kita bengong-bingung, kita kembali lagi ke lembaran workbook itu, teman-teman langsung punya inner desire lagi untuk bisa mencapai misi yang teman-teman sudah tetapkan atau menetapkan misi yang baru, insya Allah gitu ya. Jadi ketika di luar sana coaching mentoring bisnis cuma bicara duit 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 gitu ya, atau coaching self mindfulness itu hanya bicara tentang ketenangan ya, seringkali menghabiskan uang gitu ya, kesehatan aja gitu ya, atau apa yang menghabiskan uang. Nah, di Aspiragen kita aspired generation, kita adalah lintas generasi yang berkumpul, saling support gitu ya, untuk punya apa? Untuk punya roadmap yang holistik. Bagaimana kita bisa berkehidupan itu, duit nggak bakal dibawa mati ini ya kan? Nah, bagaimana kita bisa freely hidup menjadi diri kita sendiri. Nah, definisi diri kita sendiri ini adalah ketika kita bangun tidur itu tidak terpaksa harus bangun pagi, harus ini, harus itu. Kita tuh melawan semua keyakinan diri kita ya, lama-lama kita nggak yakin. Kita cuma ikut ini rutinitas begini, kalau nggak begini gue nggak makan, kalau nggak gitu. Nah, tapi ketika hidup teman-teman, teman-teman tentukan jalurnya dan tujuannya, itu rasanya seperti gini. Teman-teman pernah nggak ada yang ngerasa, misalnya nih ya, jalan-jalan yuk gitu ya. Ini ada 2 topik sebenarnya. Topik pertama dulu. Teman-teman ingat nggak kalau teman-teman misalnya baru, ini ada lihat di Instagram gitu ya, lihat di medsos, ada tempat baru nih, rafting atau tempat outing baru, seru yuk keluarga gitu ya. Kan seneng banget ya. Jadi hidupnya tuh kayak mau piknik gitu. Direncanakan, makannya gimana, ininya gimana. Seru. Nah, pas berangkat, kok nggak nyampe-nyampe itu, pernah nggak macet tetap rasanya, are we there yet gitu ya, kapan sih ini nyampe-nya, ngerasa nggak sih? Tapi ketika kita pulang, ibaratnya kalau orang Jakarta ya, Jakarta mau ke Bandung deh atau Jakarta mau ke Puncak tuh rasanya kapan nyampe-nya, apalagi anak-anak ya yang belum punya horizon kehidupan, kapan ini nyampe-nya. Nah, itulah kehidupan yang kita belum pernah lewati teman-teman gitu ya. Jadi tapi pada saat pulang kok kayak cepet banget ya, apa emang nggak macet atau apa. Nah, sense atau feeling itu sangat sangat manusiawi, di mana kita tuh nggak lihat ujungnya tuh di mana teman-teman. Nah, sekarang lumayan kan ada Google Map ya, ada Google Map kan, oh sekian menit lagi sekian jarak lagi, jelas. Bayang kalau dulu ya kan,
apalagi bukannya nyetir, cerewet banget tuh pasti ya kan. Setuju nggak tuh Teh Uci? Nah itu jadi menjelaskan bahwa memang kehidupan ini teman-teman, yang ketika kita berpulang kita nggak bawa duit gitu ya, apalagi buat teman-teman yang nggak suka ngutang, nggak usah pusing-pusing cari rejeki gitu ya. Fokus mengisi hari dan jadi magnet rejeki. Ya, gimana caranya jadi magnet rejeki? Nanti aku kasih tahu. Tapi intinya PR kita adalah apa yang bisa kendalikan, yaitu mengisi harinya ini diisi apa sih? Gitu yang nanti kita akan ada form-form yang membantu teman-teman kondisi idealnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ini khusus untuk, ini ada yang coret-coret deh. Hehehe, sorry. Oke. Nah, ini coretnya gimana ngapusnya ya? Oke, oke, thank you. Nah, jadi, sorry. Nah, jadi kalau bicara dapat duitnya kapan, itu bicaranya di level 3 transaksi. Nah, sebelum transaksi, kita mesti bangun awareness dulu tentang si self-concept kita tadi itu apa, kemudian kita edukasi fokus market tertarget kita apa, baru kita bicara kita bisa tawarkan solusi produk atau jasa apa. Itu baru transaksinya. Jadi teman-teman banyak yang udah fokus di sini ya, atau banyak ini tadi aku ketemu teman lamaku yang dari 2005 dia sudah berbisnis sepatu ya. Terus aku tanya, "Bang, benar nggak itu perlu waktu 7 sampai 10 tahun untuk bangun bisnis tuh berdarah-darah?" Wih, bener banget loh Ki. Ya kurang lebih seperti itulah gitu. Nah, terus sekarang itu setelah 18 tahun berbisnis, kira-kira abang kelola modal berapa sih yang mati di barang gitu ya? Ya minimal 1 M adalah gitu ya. Jadi dengan modal 1 M, itu baru kita bisa mengharapkan income kurang lebih 100 juta per bulan. Di bisnis dia ya. Kan kembali lagi ke faktor eh, orangnya dan peluangnya gitu. Nanti aku akan bicara karena bisnis itu bukan bicara produk dan jasa, melainkan bagaimana marketnya. Nah, makanya ada strateginya sehingga market teman-teman terus bertambah dan siap lahap gitu ya makannya. Karena market itu seperti sekarang misalnya di grup kita ada 100 orang. Market itu yang akan dikelola Aspiragen itu minimal nanti akan jadi 10.000 orang. Tapi dari 100 ke 1.000 dulu deh gitu ya. Dari 1.000 ke 10.000. Nah, kurang lebih seperti itulah. Sama seperti teman-teman yang sudah memulai jadi content creator juga gitu. Makanya ini saling kait-mengkait. Nah, tapi jangan terus deny atau menyingkirkan faktor-faktor yang sudah melekat di diri kita, yaitu mungkin diri kita, keluarga kita, ya, kesehatan kita. Itu nanti kita akan bedah satu persatu di setiap minggunya, ya. Karena nanti ketika teman-teman ikutin prosesnya, teman-teman akan bisa nih, ya, alhamdulillah aku sudah rasakan semua kecuali yang ini nih, yang membership sama iklan. Jadi 6, 6 dari 8 alhamdulillah aku udah rasakan gitu ya. Jadi aku bisa bercerita nih ke teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau ikutin, nanti aku kasih tahu caranya. Gitu ya. Karena di era digital seperti sekarang nggak ada cara lain. Kita nggak harus buka-bukaan udel ya, istilahnya nggak harus pamer, harus aneh-aneh banget gitu ya. Tapi semua orang yang show up, mereka bisa mendapatkan hasil income luar biasa. Tapi jangan sampai itu memberatkan teman-teman. Jangan sampai kayak kerja lagi tuh tadi, duit, 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 sehingga nggak waras kita, ya kan? Ada caranya. Oke, nah ini data sedikit ya dari Prambors ya waktu itu pernah survei. Jadi hasil surveinya itu adalah rata-rata content creator atau influencers dengan 10.000 follower organik ya. Dia itu punya income 20 jutaan. Nah, tentunya dia menyiapkan produk-produknya dari mulai yang gratis sampai eksklusif itu seperti apa. Nah, kita akan pelajari itu satu persatu gitu ya. Jadi teman-teman punya framework nih, punya roadmap. Ya kalau teman-teman jalanin actionnya, mau naik getek ya, mau jalan kaki ya, mau naik jet ya, siapa tahu banyak duit, ya kan mau bayar iklan, ya cepat nyampainya tentu gitu loh. Ini udah dibakukan dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakan termasuk aku. Tapi ketika teman-teman belajar cukup tahu aja nggak ngerjain tugas, ya udah selesai ya kan. Berarti kan teman-teman nggak jalan.
ke tujuannya tadi, ke roadmap-nya tadi. Nah, ini contoh aja gitu ya, jangan kita bilang kita nggak mampu jadi content creator, karena itu udah cara paling mudah, paling murah. Kalau teman-teman nggak mau ya, berarti teman-teman mesti balik fokusnya, ya udah berarti stay di kuadran 1 atau 2, employee atau self-employed tadi. Kalau mau ke fase bisnis atau bahkan influencer ya, kita mesti dikenal. Upsi. Nah, mesti dikenal. Ini contohnya nih siapa dia, kita tuh kenal aja enggak, ya kan? Ada karyawan, ada ibu rumah tangga, ada bebek ojol, ada yang seragaman juga bisa show up, ya kan? Yang penting pokoknya menjadi magnet rezeki dulu, baru nanti 8 multiple source of income-nya itu akan lebih clear. Nah, apalagi teman-teman di Aspiragen, akan aku perjelas dulu di depan. Ibaratnya dari kecil tuh kita udah, dari memulai itu kita udah tahu, anakku tuh happy banget kalau misalnya aku bilang, kamu tuh ya dengan skill kamu ini aja, kamu bisa, dia kebetulan gimnastik sama saat ini lagi happy banget programming. Dengan skill sederhana ini aja, kamu bisa keliling kantor-kantor, ngajarin orang buat stretching pagi dan malam. Kamu bisa, jadi dia belum lulus sekolah juga udah happy banget, optimis banget mencapai masa depan gitu ya. Nih ya, kamu tuh bisa ngajarin, cari marketnya yang unik. Jadi fokusnya bukan di skillnya, tapi di marketnya siapa. Kamu bisa ngajar manula, senam, yoga air. Ya, uniqueness itu salah satu faktor yang nanti kita mesti tentukan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini kucing ya, oyoh, pensiunan ya kan. Nah, teman-teman tahu nggak? Nah ini aku buka sedikit ya. Ini ada siapa chat? Yes, benar. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau kita mengharapkan income 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun, alias UMR dong ya. UMR gitu ya. Setidaknya, atau orang-orang yang bergaji UMR, diri dia itu nilainya tuh segini loh. Kurang lebih 1 miliar. Daya dia itu. Makanya tuh aku tuh suka sedih gitu ya lihat karyawan tuh kok menuntut ini, menuntut itu ya. Lu kontribusi lu apa? Karena karyawan itu yang dinilai itu kontribusi atau value yang dia kasih. Ya kan? Nah, tapi ketika dia karirnya progresif, dia harus menilai diri dia tuh luar biasa. Ini kerja sama orang. Kalau gue kerja sendiri, gue jual ke siapa nih jasa gue, skill gue, kan gitu. Nah, ini buat teman-teman punya gambaran. Ya, karena orang yang sudah ada di level investor atau pebisnis, mereka tuh selalu, oke, kalau gitu kita putar dana berapa buat jadi berapa. Berpikirnya sudah begitu, modal dan return. Terus resikonya apa? Cara jalaninnya gimana? Gitu. Nah, contoh ya, dengan dana 1,5 sampai 2 miliar, itu kalau diinvestasikan di deposito obligasi, nganggur tuh dana, nggak boleh kita ambil-ambil. Kalau kita ambil-ambil, ya mana dapat kupon bunga obligasinya ya kan? Kapan kekumpulnya? Nah, ya kan? Tapi kalau kita start dari bisnis, ya, ibarat bisnis gerobakan deh, misalnya 30 sampai 50 juta. Bisa dia punya, ini income bersih ya, income bersih per outlet tuh 5 sampai 10 juta ya. Saya pernah jualan di kantin ke kantin itu modal kurang lebih 50-70 juta, ya income bersihnya 5-8 juta lah, gitu ya. Nah, tapi faktor resikonya, kalau libur gimana dan sebagainya, itu mesti dipertimbangkan lagi. Tapi ini bukan angka yang kecil loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman bilang, saya nggak punya modal, ya kita harus punya skill, harus rajin gitu loh. Harus pintar ambil peluang dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan diukur. Kemudian paling ideal dengan karakter diri teman-teman itu ngerjain apa gitu. Oke. Nah, ini contoh aja karena aku di grup sebenarnya udah kasih gitu ya. Tapi karena ini nanti akan diupload di YouTube buat teman-teman yang belum hadir, biar lebih kenal lagi, biar lebih paham. Contoh ya, kita pengen otaknya teman-teman tuh siap. Kalau teman-teman pengen sih punya income 10 juta, pengen sih punya income 100 juta, caranya gimana? Ya kan? Contoh ya, ini yang kiri, ini usaha premium kebab aku. Kalau satu orang aja belanjanya segini, ada yang belanja 2 juta, kita profiling yang beli ini siapa sih? Kepala cabang bank, atau ibu rumah tangga nyetok, atau oh dia buat arisan kantoran. Nah,
Profil itulah yang perlu kita duplikasi. Teman-teman, kalau sebulan jualan ke 10-20 orang berat nggak sih? Atau mungkin satu hari mesti jualan ke 10 orang? Ya, tentu satu hari kalau bisa jualan ke satu orang aja, ya kan? Jadi, kita pikir dengan skill keahlian diri kita tadi, gue mau jadi magnet rezeki seperti apa? Role model gue tuh siapa aja? Itu nanti ada formnya semua. Oke, kalau gitu, first milestone 10 juta pertama, 5 juta pertama. Jadi gue mau jual apa aja nih Mbak Luki, gitu. Oke? Nah, seperti ini, berarti untuk dapetin 10 juta, aku cukup 10 orderan dong, teman-teman. Gitu. Nah, profilnya ini siapa? Jadi kita tuh bukan menjual ke semua orang, kita menjual ke market tertarget. Jadi kalaupun di grup atau di media sosial ada yang toksik, ada yang nyinyir, kita bisa kick mereka. Kita nggak butuh orang-orang toksik di kehidupan kita karena kita sudah mengenal diri. Mbak Atun mau fokus ngomongin tentang just tip, tentang kebudayaan Malaysia, gitu. Jadi mesti fokus, materinya juga harus disusun dan dikerjakan. Kalau enggak ya ngimpi kali ya gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau kita punya duit, punya bisnis, punya sistemnya udah rapi, udah clear, ada karyawannya, iya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan dari kita bengong bingung. So yuk kita lakukan satu persatu, isi formnya itu jadi pondasi self conceptnya teman-teman. Kemudian nanti bikin roadmap-nya, kemudian bikin misi-misi kecilnya yang kita akan ukur setiap bulannya, setiap 3 bulan. Nah, yang kedua, aku contohin di sini, teman-teman bisa ngecek nggak kira-kira ini aku jualan apa? Ini ada nih keywordnya nih. Ini jualan basreng 1000-an, teman-teman. Basreng, Kak. Ya ampun, Coach. Jual basreng doang ya. Ini jual basreng, Keren. Coach, ya. Jual basreng, tapi bukan jual retail. Jualnya ke distributor snacks. Yang segini satu transaksinya. Nah, satu transaksi segini, artinya kalau 10 kali order, berapa dong omsetnya? Gitu. Nah, magnet rezeki itu konsepnya kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan pusing sama hasil dulu. Teman-teman bikinin jalur-jalurnya dulu, rutinitasnya apa, sistemnya apa, kerjain. Sistemnya jalan, kita pantau. Salah di mana, kurang di mana, kolaborasi sama siapa lagi, dan sebagainya. Menarik nggak nih? Bismillah. Oke, lanjut ya. Jadi banyak yang nggak punya cara berpikir, sehingga emosinya tuh teraduk-aduk dengan jadi victim gitu ya. Terserang oleh ketidakpastian, perbedaan, fokus atau prioritas orang lain, dan sebagainya. So, ini rumus 3C di Aspiragen. Sorry sebentar, aku izin. Oke. Nah, jadi gimana kita itu mesti disiplin. Nah, kembali lagi ke kuadran 1, semua orang mesti disiplin, punya kejelasan tentang optimisme masa depan teman-teman tuh jadi seperti siapa sih? Nah, sekarang aku tanya, boleh dong teman-teman share di chat ya. Teman-teman bisa nggak sebutin 3 orang yang menjadi panutan? Bisa orang tua, bisa orang lain, bisa role model, ya. 3 role model atau panutan di hidup teman-teman. Boleh diketik ya di chat, ya biar nggak ngantuk, ya. Jadi clarity itu atas apa saja. Kemudian craftingnya setiap hari itu ngerjain apa. Nah, kemudian leveragingnya atau multi income-nya itu nyiapin apa aja gitu ya, biar ketika kita undang marketnya dia langsung oh beli ini beli ini beli ini dan sebagainya gitu. Nah, jadi 3C, clarity, crafting, capitalizations, ini adalah langkah buat teman-teman jadi magnet rezeki insya Allah. Nah, di grup Aspiragen ya akan jalan terus dan tentunya materinya berulang gitu ya. Teman-teman bisa tanya tentang aplikasinya. Setiap Senin dan Jumat kita akan kasih materi seperti ini ya. Kan sekarang kita di sini nih ya, udah minggu 1 udah selesai. Nah, minggu kedua kita akan bicara tentang fondasi kehidupan, minggu ketiga kita akan bicara tentang bisnis, minggu keempat baru kita akan bicara tentang teknis ngerjainnya gitu ya. Ini ada target, ada
pekerjaan, dan di luar sesi materi itu teman-teman bisa cerita, bisa promosi gitu ya. Tapi nanti akan aku sampaikan caranya seperti apa. So, bukan cuma bicara duit, 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 kerja, kerja, kerja ya. Nanti duitnya numpuk, penyakitnya ikutan numpuk gitu ya. Pusing-pusing juga gitu ya. Terus kalau pengalaman aku tuh banyak banget, bisnisku banyak banget. Terus ya pelan-pelan rontok. Bukan cuma rontok ya, ruginya sekian ratus miliaran juga gitu ya. Dipikir-pikir kenapa ya Allah rungkat gitu ya. Bukan rezekinya. Rezekinya udah ditetapkan tapi kita tidak mulai dari diri kita. Maksudnya apa sih kita nggak mengenal diri? Ketika kita nggak bisa nolak orang lain atau ketika kita ikut-ikutan aja tapi kok rasanya nggak enak ya gitu. Ketika teman-teman bisa bilang, oh maaf, anakku tidur jam 8, jadi kita adain acaranya jam 4 ya. Nah, itu artinya teman-teman tahu diri teman-teman, prioritas teman-teman, termasuk di kehidupan dan bisnis itu mesti ditetapkan. Jadi ada kuesionernya, teman-teman nanti bisa isi. Oke, nah itu aja materi aku, pas banget ya. Ini aku kasih beberapa gratisan, Teh Uci punten bisa di-share di grup, di chat kali ya. Ini jadi Oke. ada materi yang free, ada template CV ya seperti CV aku ya. Untuk teman-teman mulai memetakan karena format CV beda-beda ya, bukan CV ATS yang buat apply kerjaan ya. Ini CV-nya khusus untuk ke bisnis. Jadi ada target marketnya, ada keyword yang ada di otak teman-teman apa ditulis. Kemudian media sosialnya ditulis gitu ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang serius, teman-teman bisa mulai kenali diri dan konsultasi ngobrol sama aku tentang action plan. Ini ada linknya juga. Yeay, seperti itu. Kemudian ada lagi. Ekstra bonus ya. Buat teman-teman yang hadir malam ini, khusus yang hadir malam ini, aku akan temenin self transformation teman-teman dan kirim Ramadan Journal ya, tanggal 11 aku kirim. Caranya gampang banget, tinggal upload story dan tag aku dan Aspiraget, plus bikin CV dengan template yang tadi, itu tentang diri teman-teman. Share di grup support kita. Jadi nggak perlu di-share ke publik, tapi di-share ke grup support. Dua hal ini dikerjain, nanti share di grup, nanti langsung Senin dapat Ramadan Journal. Seperti itu. Oke, thank you Coach Lucky, Thank seru you. banget. Alhamdulillah. Ya, banyak banget ya ternyata insight-insight bermanfaat yang udah disampaikan tadi. Apa namanya, untuk teman-teman yang mau bertanya, mau dibuka pertanyaan, lumayan ada 15-an menit ya Coach Lucky, atau mau gimana? Gimana baiknya? Ada teman-teman mau bertanya di sini atau pakai chat atau kita ngobrol di grup, bebas aja. Kalau mau tanya di sini off kamera tapi suaranya tidak dibisukan, maksudnya di unmute, boleh, monggo. Ya. Jadi bisa bertanya juga ya. Oh, ini sebenarnya nih saya sempat nulis loh. Ini ada teman-teman yang luar biasa nih, yang 15 orang tadi yang menanyakan Mbak Atun. Halo Mbak Atun. Mbak Atun ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kenal, Masya Allah. Saya mau tanya, Monggo. itu Iya. nanti hari Senin ini kan yang mau dikirimkan dari Mbak Luki tadi apa, roadmap-nya apa itu Ramadan, iya Kak? Ya. Nah, pertanyaan saya, upload story, uploadnya story itu story tentang misalkan grup-grup Aspiragen ini atau yang mana itu? Ya. Betul Mbak Atun. Jadi tentang malam ini Mbak Atun dapat informasi apa yang mungkin baru atau ingin jadi semangat Mbak Atun untuk transformasi atau menentukan misi hidup gitu ya. Maksudnya kan selama ini tuh pengen ini, pengen itu, tapi kan nggak jelas gitu ya. Nah, tadi kan di grup juga kita udah sepakatin Mbak Atun, kalau dari aku melihatnya keunikan Mbak Atun itu adalah di story tukang sayur jadi TKW. Dari bertahun-tahun
tahun lalu lah ya, aku juga sudah cerita itu, dan Mbak Atun udah keren banget, TikToknya udah rutin, udah keren banget deh. Nah, tinggal di grup ini nanti Mbak Atun akan dibantu untuk bikin apa namanya, em, mengisi form yang Mbak itu jadi pondasi berpikirnya Mbak Atun gitu. Nah, itu yang saya mau tanya Mm-mm. di formnya. Belum Iya, pernah. ya insya Allah. Pernah dulu. Jadi Dulu nanti Mbak pernah Atun kan. upload story aja, kemudian bikin CV-nya itu tadi linknya dikirim ke grup ya. Sebenarnya linknya buat yang hadir di sini sih, tapi nggak apa-apa. Oh, sorry, terlalu baik ternyata aku ya, Coach ya. Lihat nggak apa-apa, nanti kan di YouTube juga kita kasih sih. Jadi ada di grup Mbak Tun, bisa bisa langsung aja upload story-nya. Jadi di grup tadi sudah dikirimkan, Mbak Atun kalau buka grup WhatsApp grup tadi kita yang Aspiragen itu, aku sudah kirim yang ternyata maksudnya coach ini untuk special member di sini ya. Tapi kalau misalnya mau diberikan ke YouTube berarti masih aman dong, teman-teman yang tidak hadir masih bisa ikutan mendapatkan informasi tadi ya. Oke, ada teman-teman lain yang mau membantu. Coach Lucky, saya nih mau nge-review nih ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Rata-rata sih pinginnya urusan konten kreator ya. Iya, Mbak Tun. Mbak Tun masih ada yang mau ditanya? Sudah, terima kasih. Oh, sama-sama Mbak Tun. Oke. Oh iya, oke, alhamdulillah. Kemudian ini ada Mbak ada Kak Atin, Kak Endar. Nih Kak Endar nih yang udah 50 tahun nih Ibu, maaf Bu Nun Sewu. Ini Bu Endar 50 tahun pingin berdaya di hari tua, mau punya penghasilan sendiri biar bisa terus berbagi walau sejauh ini ada suaminya sudah pensiun, jadi pengen tetap berbagi juga, pengen tetap juga punya penghasilan gimana caranya tapi tanpa mengabaikan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi mungkin form-form yang diberikan sama Coach Luki tadi bisa mulai diolah ya Coach ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa juga kita tokan di grup ya Coach ya. Ya, jadi Teh Uci, Punten, ini kan yang tadi linknya ada 3 ya. Jadi ada materi yang gratis, ada template yang gratis, namun ada yang fokus serius, ya, fokus untuk teman-teman. Jadi yang gratis dikerjain, ya, terutama yang CV template ini untuk teman-teman clear your mind dan make a decision, ya. Tapi aku pahit-pahitin aja dulu ya, terutama buat teman-teman yang ibu, bapak yang senior atau teman-teman yang belum pernah mencapai jualan ya, konteksnya jualan dulu ya, dagang nih, di self-employed ini pedagang, ini pebisnis. Belum pernah dagang dengan omset 10 juta gitu. Nah, itu mesti hati-hati alias mesti siap mental alias waktu. Karena biasanya jago jualan belum, kemudian pengennya cepet gitu. Nah, dari pengalaman orang-orang, belajar jualan itu ya, kalau terlalu banyak hambatannya, ya perlu waktu 1 tahun sih untuk bangun disiplin gitu. Nah, itu dimulai dari berapa? Dari 21 hari pertama. Makanya nanti di Ramadan ini kita punya PR harian gitu. Bangun habit, jadi magnet rezeki itu cerita tentang apa yang ada di resume kita tadi. Jadi sama-sama kita bikin, sama-sama kita bangun. Gak usah di feed, tapi di story aja dulu gitu. Yang penting kita punya habit nggak nih? Karena habit 10 menit aja, kalau saya bilang kesehatan setiap minggu itu setidaknya 3-5 kali olahraga. Siapa sih dari kita yang melakukan itu, Teh? Ya enggak? Ya kan? Jadi yuk kita sama-sama saling support, saling nagih gitu ya. Nggak ada komitmen apa-apa, tapi ini buat masa depan teman-teman yang katanya pengen jadi pebisnis. Menghasilkan lebih dari 10 juta. Menghasilkan 100 juta. Karena ternyata teman-teman,
memang nikmat banget, tapi kalau pondasinya nggak kuat, apalagi nggak holistik melihatnya, gitu. Itu nanti ya akan rungkat juga gitu ya. Nah, makanya kita pelan-pelan mulai dari mengenal diri, terus punya aktivitas jadi magnet rezeki tadi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa sama-sama transformasi. Thank you Coach Lucky. Jadi Ya. sebenarnya kalau orang Jawa nih, yang mungkin di sini ada orang Jawa, Batu juga ya, itu ada yang bilang aku percaya banget sama Tresno Jalaran Soko Kulino. Artinya cinta itu datang dari kebiasaan, betul ya. Jadi kalau kita kebiasaan melakukan hal-hal positif, insya Allah hal positif lah yang datang sama kita ya. Seperti layaknya semesta mendukung apa yang kita lakukan. Kalau kita berpikiran positif, kita menginginkan hal-hal positif, kita berkata positif, insya Allah hal-hal positif yang datang sama kita. Betul ya Coach ya? Jadi mindsetnya juga dibenerin nih, kayak misalnya kita mau mendapatkan sesuatu yang baik ya, keluar rumah kita cuma bilang bismillah, apa yang saya lakukan nanti menjadi berkah, semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan. Jadi jangan, aduh kita mesti keluar nih, ntar macet lagi, ketemu orang yang rese itu lagi gitu. Ujung-ujungnya hal-hal itu malah jadi benar gitu kan, apa yang kita pikirkan malah menjadi kenyataan ya, karena semesta mendukung apa yang kita rasakan, apa yang kita mau untuk menjadi apa kita per hari itu gitu ya Coach ya. Betul ya? Ya, ini Semangat teman-teman. Ada di materi Senin dan Jumat minggu pertama Coach. Oh siap. Jadi itu Oke. kita akan bicara energi dan frekuensi. Teman-teman, kalau kita Nice. sedang mengingatkan aja, karena banyak dari kita, kebetulan aku lagi nemenin anakku kan ya, usia SD itu, waduh, mentalnya, emosinya kacau beliau ya. Jadi itu kelihatan banget, oh ternyata emang ini kalau nggak selesai di usia muda, ini kita mencetak generasi yang anxious, stressful tuh ya nggak sedikit orang tua yang abai gitu ya. Kenapa? Karena misalnya nih, kita lagi tiba-tiba dapat tugas mendadak atau bangun telat. Terus kita bilang sama diri kita, ini telat. Nggak ngapa-ngapain teman-teman. Tapi ketika kita bilang, ini bisa, ayo, what's next? Ayo, what's next gitu. Apalagi kita sudah punya roadmap-nya, misinya, gue pengen itu. Gitu. Nah, di situ yang kita akan saling support, tapi ditentukan dulu dari apa? Dari yang assessment mengenal dirinya tadi itu, gitu Coach. Insya Allah. Jadi, yuk bisa yuk, kata Coach Lucky ya. Yuk bisa yuk. Jadi bukan lagi, soalnya banyak banget ya teman-teman karyawan itu giliran nyari bisnis ya, loncat kan tuh dari karyawan mau bisnis. Duit di tangan cuma seadanya 500 sampai 2M. Ya, Coach Lucky hilang tadi. Ya kan? Teman-teman karyawan yang kena PHK atau pengen pindah karir gitu ya, atau pengen langsung ke bisnis, itu pokoknya seadanya modal langsung dikasih ke mungkin MLM atau properti gitu ya, tanpa mengenal diri gitu. Nah, itu bukan jalur rezeki kita teman-teman, bisa jadi bukan gitu ya. Seperti tadi kata Einstein, kalau kita ikan tapi terus orang-orang bilang kita bodoh karena kita nggak bisa manjat pohon, ya yang bodoh yang ngomong lah, yang bodoh ya lingkungannya itulah. Tapi kita nggak punya self concept, nggak punya belief system. Nah, ini yang bahaya. Makanya kita akan bedah. Aku juga ambil sertifikasi stress management, stress releaser buat bantu teman-teman, dan mungkin akan undang beberapa profesional juga untuk kerjasama, terutama di bidang assessment gitu ya. Karena fondasi ini masih betul-betul kuat dan dibangun dengan aktivitas agar semakin yakin insya Allah. Begitu. Oke Coach Lucky, seru banget. Ya. Jadi teman-teman yang udah menyimak di sini, yang sekiranya masih perlu diolah lagi, monggo. Nanti tiba-tiba baru kepikiran, wah ini belum ditanya, wah itu belum ditanya. Boleh, karena kita masih ada di grup, nanti at any time Coach Lucky bisa membimbing kita untuk untuk kita mendapatkan apa yang kita mau pastikan gitu ya. Karena sebenarnya kita semua sebenarnya coach ya, kita semua sebenarnya ngerti, cuma itu dia caranya kita melihat diri kita sendiri itu kadang-kadang kita ngerasa kurang self confidence ya coach ya. Kita ngerasa apa ya bisa, apa ya
malu untuk tampil di kamera atau mungkin ngomongnya gimana gitu ya. Hal-hal itu mungkin sambil berjalan kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama menginspirasi, kita sama-sama menjadi orang yang sukses. Setuju nggak sih, sahabat Aspiragen? Thank you Ya, banget dari kita. Coach Lucky mau memberikan kesimpulan terakhir, monggo. ya, terima kasih Teh Uci, teman-teman semua yang udah hadir malam ini. Alhamdulillah ini adalah kickstart program atau opening ya, karena grup ini akan dibuka terus insya Allah dan akan mensupport teman-teman yang baru datang ya. Jadi grup itu anggap aja seperti grup informasi, tempatnya teman-teman muntah ya, curhat, minta pendapat, tapi izin kalau boleh setiap harinya sekali kirim, bukan spamming yang tadadadadadadadat gitu ya. Kasihan nanti yang baru datang kaget gitu ya. Jadi biar untuk pergantian, tapi kita sama-sama ibaratnya nanti akan ada berapa form teman-teman yang akan isi di setiap hari, setiap minggunya untuk bantu teman-teman take action. Karena ya ini datanya, 65% angkatan kerja anxious, cemas, lelah, stres, hingga berpotensi bangkrut, ya kan? Kecuali mungkin kita punya jaminan gitu ya, waris atau dana kerajaan gitu ya, mungkin ya, tapi tetap aja ibarat Nabi itu dia akan terus gelisah karena tidak mengenal diri sampai berpulangnya. Itu, nah itu yang bahaya. Makanya lebih baik kita assess dulu sekarang, kita kenali diri, ternyata ada makin clear, jadi bisa magnet rezeki. Tadi kalau tadi Teh Uci bilang nggak pede, itu mungkin levelnya di self concept ini ya. Itu akan selamanya begitu dan penyakitnya nggak bakalan hilang karena kita cuma nyembuhin confidence-nya. Banyak orang pengen jago berantem, bukannya dia latihan jujitsu atau karate, dia malah mabok. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena buat dia jadi pede gitu ya. Banyak masalah, mabok. Biar apa? Masalahnya hilang nggak? Iya saat itu ya, saat saat mabok hilang akal. Tapi setelahnya kan nauzubillah gitu ya. Nah, kita mau menyelesaikan masalah langsung di akarnya, bukan hanya membangun self confidence, self belief ya, yang mendobrak semua perspektif negatif kita, tapi kita juga bikin jalurnya dan kita bikin misi-misi kecilnya mencapai apa yang kita mau. Karena mungkin kita mau 100 juta, tapi sebelum 100 juta, 5 jutanya mana buktinya? 10 jutanya gimana? Gitu. Kemudian sistem bisnisnya apa? Didelegasiin kemana? Nah, itu kita akan bicara lebih detail lagi. Terima kasih buat teman-teman. Insya Allah kita langsung ngobrol aja di grup. Akan dibuka chatnya. Tapi kita pengen grupnya positif, suportif, dan nggak toxic. So, kita saling support kita. Oke, terima kasih sahabat Aspiragen. 1 jam lewat 4 menit kita sudah melakukan sharing-sharing yang bermanfaat. Insya Allah malam minggunya bisa lebih seru lagi. Maaf lahir batin, sebentar lagi mau Ramadan. Mungkin yang teman-teman yang bukan merayakan, yang mau menjalankan puasa, semuanya diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.